Eta tah nu tilu ieu tah heusian ya. Aska, Ridwan sama Fajar. Tam-tam we kan. Tengenaheun ya. Pamere eta teh. Ganti atuh ku Febri. Ulah atuh bahaya. Di dieu aya emas teh. Ieu kafe kan. 74 kilo eta kumaha nya emas 74 kilo. Ayeuna gramna sabaraha? 2 juta sekian. Wah, gila. 74 kilo. Ya, 74 kilo berarti 7.400 gram. 7.400 gram kalikeun 2 juta. 1, sabaraha triliun teh? 1,2 triliun lah kurang lebih. Eta emas tah hungkulnya. Encan nu dina naon? Encan dolar. Masya Allah, hayang juga gitu. Hayang loba duitna na maksudnya gitu. Kalau asa medem guys, cek. Ablaho kumaha tos ngabahas eta tacan? Oh iya. Boleh geser kapal hideu weh caket Kang Solihin atau napi caket Prof Ardi biar terlihat. Nah, gitunya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Puji syukur kawan-kawanku sekalian yang malam hari ini sudah menyempatkan hadir kembali di Kopdar ke-26. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa bersua kembali. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai pada para penerusnya hingga akhir zaman. Hatur nuhun Ustaz ya, hatur nuhun Prof Ardi, hatur nuhun Kang Solihin, hatur nuhun hilap deui. Kang Jian. Ardi. Adian. Atia. Spasi dia. Adia. Oke, Jian Adia. Da ieu mah nu lain mah sarapal kabehnya. Pak Guru hatur nuhun tas dongkap deui ya. Barangkalihna nuju teu damang. Jadi kita juga mendoakan kepada saudara-saudara kita, sanak saudara kita, anak, istri, dan keturunan-keturunan kita yang mungkin sampai malam ini sedang dalam kondisi yang sedang tidak sehat. Karena memang bukan bermaksud menyalahkan cuacanya, tapi memang kondisi akhir-akhir ini sedang ini ya. Kalau di Eropa kita mengenal istilah apa ya kemarin teh? Yang sampai si aspal meleleh ini. Terus apa namanya? Juga overheat gitunya. Kaca-kaca memuai itu sampai 40 lebih derajat Celcius. Kita ini sebaliknya. Cek saya mau Bandung akhir-akhir ini tiris-tirisnya. Serius kayak jarang pakai jaket 3 kieu. Kamu Kang Tia tuh sampai ieunya berarti tiris kali kalsila. Emang tiris gitu. Nah, jadi memang terpaksa kita harus sehat, harus kuat menghadapi cuaca dan menghadapi kehidupan yang berat. Begitunya. Guys, sehat bener sehat ya. Ainu hiji deui saha namina? Fikri kumaha teh? Nah teh ka dieu. Teu damang atau napi kumaha? Oh, teu aya tenang. Tapi nuhunnya tos dongkapnya aman ya? Oke. Kebetulan berarti Adian sama Jian melewati 2 pertemuan ya. Kemarin 24 dan 25. 24, aya nu masih ingat 24 bahas naon dan? Uy. Kan diri masaknya teh. 24 awak naon? Zombie. 25 capek. 25 capek. 26 kita akan membahas terkait ini masih lanjutan dari kopdar sebelumnya, judulnya No Excuse. Adian, naon artinya no excuse? Belajar bahasa Inggris tuh eta Pak Guru tadi seterap. Jian, apa Jian? No excuse. No heula we, no. Excuse. Orang tanya ka budak sastra Arab. No excuse naon ieu?
Aska, Tidak ada tapi, tidak ada pertanyaan. Tidak ada alasan. tidak ada tapi kumaha. Omong bahasa Arab tuh. No, tidak excuse alasan. Jadi Tidak ada alasan. tidak ada alasan. Naon bahasa Arabnya suka? Tidak beralasan. Orang malah we pon. Lah ini. Asal aya ainan kabeh. Nah, no excuse artinya tidak beralasan. Tong loba alasan intina mah. Hayu ngaji teh heula. Teh heula tah eta no excuse eta teh. Excuse eta teh disebutna loba alasan. Nah, ya tagline bukan gak bisa, cuman masih nyaman berdosa. Jadi bisa jadi aya dugaan orang-orang anu nepi ayeuna embung taat teh dia teh menggunakan fitur ieu ya, mun dina aplikasi HP mah. Excuse. Terus we beralasan, engke ngaji teh, engke salat teh, engke nikah teh, engke puasa teh, terus dan seterusnya. Nah, kita malam hari ini akan belajar bagaimana kita tidak menjadi orang yang banyak alasan. Maka judulnya no excuse. Bagaimana detailnya? Kita berikan kesempatan kepada Kang Tia untuk menjelaskan. Kepada Kang Tia, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala lahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di kesempatan malam hari ini di Qadar yang ke-26. Salawat salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, pada tabiin, tabi'in, dan kita semua semoga menjadi bagian dari umat yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran beliau, setia terhadap sunnah-sunnah. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf sebelumnya rada leles ya teh. Leles tunduh puting Maroko eleh. Jadi nges Mesir dilicikan ya. Terus Maroko dilicikan. Jadi berbicara bola itu memang sebetulnya bisa jadi bola itu sekarang itu kan mata di dunia tertuju kepada event 4 tahunan ya, pada bola. Tapi memang sebetulnya bisa jadi bola itu adalah kita hari ini yang ditendang ke sana kemari, diparabutkeun, khususnya umat Islam sebetulnya. Umat Islam itu bagaikan bola hari ini, tendang sana kemari, kekayaan alamnya diambil, diparabutkeun ya, kan gitu. Tapi ya itulah hiburan memang. Saya semalam sampai nonton Prancis sama Maroko ya. Karena harapan mungkin ada kemenangan dari negeri Muslim. Setelah Mesir dilicikan, intinya eta
Argen Pipa, lain Argentina tapi Argen Pipa. Seneng bola. Cuman karek 2 kali ngahajakeun lala Jawa biasana pagi-pagi we nonton YouTube. Jadi mohon maaf kalau tenaga anak kurang pedas, saya rada lulus. Baik, di kesempatan Kopdar ke-26 kali ini no excuse atau tidak ada alasan. Dan sebetulnya jangan pernah ada alasan. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan amal soleh. Kemudian untuk meninggalkan dosa, meninggalkan apapun yang Allah larang. Jangan pernah ada alasan. Kadang-kadang memang alasan itu selalu dibuat-buat. Ya. Contoh misalnya Kopdar, hujannya kecil, tapi bilang ke Kang Agnan, hujannya gede. Pusing sedikit, ya dikasih tahu jadwal ngaji misalnya. Pusing sedikit bilangnya apa? Vertigo. Atau kenapa? Selalu dibuat-buat alasan itu. Itu kebanyakan orang begitu. Kadang-kadang sesuatu yang tidak perlu pun dibuat alasan. Nganter istri. Karena kalau ada jadwal bulanan atau jadwal pekanan misalnya. Afwan Ustadz, saya nganter istri. Contoh. Nah maka jangan pernah ada alasan dan jangan pernah bikin alasan. Bukan gak bisa, cuma masih nyaman berdosa. Jadi sebetulnya kita bisa nggak buat-buat alasan, nggak bikin alasan bisa sebetulnya. Tapi masih nyaman berbuat dosa. Nah hari ini semua tahu, ya, kewajiban kita sebagai Muslim tentu tahu. Bahkan ini hal yang saya pikir dasar juga, ya. Setelah keimanan, ya tiang agama, sholat. Semua Muslim itu tahu ketika ditanya sholat itu wajib pasti tahu. Tetapi kenapa ditinggalkan? Kenapa ditinggalkan? Saya yakin kalau teman-teman di sini, insya Allah untuk urusan sholat itu wajib ya, wajib. Kemudian insya Allah melaksanakan semua ya. Teman-teman yang hadir di sini melaksanakan sholat 5 waktu. Ada yang meninggalkan sholat 5 waktu? Diberi kopi lah Pak Eno. Nggak ada ya? Ini Jajar pasti nggak ada, saya yakin. Jajaran belakang ada yang meninggalkan sholat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ternyata bagus nih. Nggak ada yang hadir di sini yang meninggalkan sholat ya. Nggak ada. Tapi mungkin ya kita tidak meninggalkan sholat, tapi melalaikan sholat. Nah, saya sendiri merasakan itu. Diengke-engke, sholatnya diengke-engke. Ada anu osok ngengke-engke sholat? Jajaran dia ya? Ya. Aku. Jajaran kedua, masih konsisten berjamaah 5 waktu? Kali-kali ya. Nah, melalaikan sholat.
kita tahu sholat wajib tapi masih berani melalaikan. Ya. Bahkan ini saya tiap subuh itu dengar itu kultum di masjid sebelah masjid saya itu di bawah itu kultum tiap hari bahas sholat. Saya dengerin. Dan tadi ya saya masih ingat tadi subuh Ustadznya menyampaikan bahwa yang pertama kali yang akan dihisab di hadapan Allah itu yaitu sholat. Sholatnya yang akan dihisab. Kalau sholatnya benar, ya insya Allah amal-amal yang lain pun benar. Nah sebaliknya kalau sholatnya nggak benar, sholatnya rusak, amal-amal yang lainnya pun rusak. Ini nggak salah anaknya Ustadz Yudi ya? Ya, Pak Haji. Wajib tapi masih berani melalaikan. Sepakat nggak kalau hari ini teman-teman semua laki-laki ya, berjamaah setiap waktu? Siap nggak berjamaah setiap waktu? Terutama sholat wajib. Ya. Karena sholat sunnah memang bagusnya sendiri. Ya. Sholat wajib berjamaah 5 waktu. Bisa jadi komitmen malam ini? Semua ya, komitmen semua bahwa kita udah tahu ilmunya. Sholat itu wajib, tetapi masih banyak melalaikan. Nah, malam hari ini kita komitmen sholat wajib dilaksanakan secara berjamaah. Nah, kemudian kita juga tahu riba itu haram. Walaupun sebagian orang juga nggak tahu. Ada yang nggak tahu riba haram? Di sini ada yang nggak tahu kalau riba haram? Saya pikir tahu semua. Jadi artinya kita tahu semua. Apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintah oleh Allah. Kita tahu semua. Tahu zina haram? Tahu. Kalau zina itu haram. Bahkan mendekati zina pun haram. Wala taqrabu zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Kadang kita tidak melakukan secara zina yang zina beneran gitu ya. Antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang bukan pasangan halalnya melakukan hubungan seksual, zina. Tetapi kadang kita juga seringkali zina itu memang macam-macam. Ada zina memang secara spesifik berzina gitu ya. Tetapi kadang mata kita juga tidak lepas dari zina. Kalau di jalan lihat perempuan cantik, tobrut, cingering. Biasanya kalau lihat bohai gitu ya, panon orang yang ningali atau mung ditingali dosa, teu ditingali barang bagus. Kadang keur dina motor ge hayang gitunya. Salieuk wae mah. Di kajauhan geus katingali. Bukna beureum misalnya. Bohai dan sebagainya. Geus deukeut teh hayang we kieu teh. Ya, maka pandangan pertama itu rezeki, pandangan kedua itu kan dosa Sadetik pertama itu memang mata
Kemudian mungkin juga pikiran kita yang berzina. Bersesoranganan di imah, kemudian libido naik. Jangan ngebayangkeun. Saha asa awe geulis. Yo. Bayangkeun. Kadang ada zina pikiran. Ya. Memikirkan kadang-kadang apalagi sekarang di media-media gitu ya. Di media-media. Tinggalian. Oh itu ini tuh next. Oh saya lupa. Oh iya ya. Oh di sini enggak ya, enggak ada ya. Oh, punten. Enak ngebug pak. Bentar. Gitu, Ustaz. Makanya saya teh nampil gitu. Ya. Ini yang tadi ya. Sampai zina. Nah, kita juga tahu bahwa menutup aurat itu wajib. Laki-laki, aurat laki-laki dari mana sampai kemana? Jangan lutut. Nah, jadi kalau pakai celana sampai nutup lutut, terus nutup bujal, nggak apa-apa itu. Cara sholat gitu ya, nutup bujal, nutup lutut, sholat aja gitu. Jadi hati-hati juga ya. Kadang-kadang pakai celana pendek juga kita nggak sadar juga itu. Ini buat laki-laki, apalagi buat perempuan. Perempuan itu wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Ya. Nah, walaupun ada khilaf ya. Ada yang pakai niqab walaupun itu tidak wajib. Di kitab Nizamul Istimai itu dijelaskan bahwa cadar itu tidak wajib. Itu tahsis bagi istri-istri Rasul. Gitu. Nanti penjelasan dalilnya luar biasa. Jadi kalau ada istrinya yang masih bercadar harusnya dibuka. Kalau di kitab Istimai itu disarankan dibuka itu sebetulnya. Dari pakroh per pakroh itu. Jadi ini semua kita tahu. Jadi berarti masalahnya itu bukan tidak tahunya. Bukan tidak tahu kenapa bikin alasan. Nah ini yang paling bahaya itu kita tahu semuanya. Kita tahu mana yang wajib, kita tahu mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenapa bikin-bikin alasan untuk melanggar apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini paling bahaya. Ilmu nangges nyaho tapi masih berani melanggar. Karena yang tidak tahu itu memang Allah ampuni sebetulnya. Ya. Walaupun ada dosa. Ada dosa di balik ketidaktahuan. Dosa karena tidak mencari tahu. Orang mah teu nyaho zina teh haram. Zina. Ya. Allah ampuni tapi ada dosa dia tidak cari tahu. Gitu. Jadi masalahnya kita bukan tidak tahu, ya, kita bukan kurang ilmu. Nah, kadang-kadang ada mesin pembenaran diri, selalu ada alasan. Nah, di dalam diri kita itu selalu berpeluang, berpotensi untuk cari-cari alasan dan buat-buat alasan. Di setting, di kumahawe, dibuat-buat alasan itu. Jadi bukan kurang ilmu. Kajian atau dalil, bahkan sehari ini kajian-kajian ilmu itu saya pikir di rumah bari ngahulang bari sasarean kajian-kajian ilmu itu selalu ada namun itu memang tergantung algoritma kita ya. Lamun buka handphone
Ya, buka-buka media ya teh, tergantung algoritma. Lamun algoritmana sok ningali awewe anu sarareksinya, algoritmanya seperti itu. Anu bijil teh nu karena itu we gitu. Ya. Hah. Dalil, wah, nyaho lah saya. Nah, alasannya hanyalah cara kita berdamai dengan dosa. Jadi jeung dosa teh asa geus jadi babaturan. Ya. Jeung babaturan mah kan asa kuanya. Kita berdamai dengan dosa jadi bestie jeung dosa teh. Dengan kegiatan maksiat itu bersahabat. Saling menjaga kan? Maksiat seolah menjaga kita, kita menjaga maksiat. Jadi babaturan jeung maksiat. Ini bahaya. Padahal bukan menjaga kan, maksiat itu menjerumuskan bahkan membinasakan. Ya. Nah, ini alasan kebanyakan orang hari ini berdamai dengan dosa, berdamai dengan maksiat. Jadi babaturan jeung maksiat teh jadi makanan sehari-hari. Akhirnya apa? Menjadi pembenaran. Jadi dosa yang diulang itu memang kembali ya, itu akan mencari pembenaran. Dosa yang diulang-ulang. Nah, lanjut. Jadi musuh pertama ya itu bukan kebodohan. Karena potensi manusia ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama. Makanya ya ini juga di bab istimai, bab pernikahan itu. Setiap kaum muslimin itu sekufu, sederajat. Bahkan level kepintaran dan sebagainya itu sama sebetulnya. Cuman memang ada kecerdasan itu kan memang ada tiga ya. Ada cerdas secara spiritual, ada cerdas secara emosional, ada cerdas secara intelektual. Nah, ini kita harusnya cerdas secara spiritual. Jangan sampai bodoh. Dulu di zaman Nabi itu ada Umar bin Hisham. Itu anak muda menjadi pemimpin di Darun Nadwah. Rasul itu berdoa meminta dikuatkan Islam itu satu di antara kedua Umar ini. Ada Umar bin Hisham, ada Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Hisham itu disebut Abu Hakam. Pintar, dia cerdas. Bapak kebijaksanaan. Tetapi ketika wahyu datang, kemudian Rasul diangkat menjadi Rasul, dia menolak. Padahal orang cerdas. Jadi secara intelektual, secara emosional itu pintar, tetapi secara spiritual bodoh. Nah, kita sebagai umat Islam sekufu ya, seharusnya secara spiritual sama-sama pintar. Karena potensi yang Allah berikan itu sama. Ada akal yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia. Pada umumnya semua sama, punya akal. Orang kafir pun punya akal. Tetapi kalau bahasa Prof. Ardi namanya bahasa kitab at-tafsir. Akalnya punya, tapi kolbunya nggak ada. Hilang, bahkan tebuhnya kolbu sama sekali. Tertutup. Nah, bisa jadi tertutupnya kita terhadap terhadap kebaikan itu karena kebodohan. Tetapi ternyata kebodohan itu bukan musuh utama, tetapi ego. Ya. Kita itu pinter
semua. Dikasih anugerah yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Ya. Diciptakan dalam bentuk yang sempurna sama. Sugan aya di dia teman-teman anu otakna dina tuur. Aya Coba cek. ada nggak di sini yang punya otak di lutut? Nggak ada kan? Kecil. Ya. Waalaikumsalam. Nah, baik teman-teman sekalian. Jadi masalah terbesar kita itu bukan kurang ilmu. Pintar kita itu. Kita itu pintar. Tetapi nafsu yang terus mencari pembenaran. Nah ini ya. Nafsu ini yang menjadi musuh utama sebetulnya. Jadi nafsu itu posisikan ya syahwat kita itu adalah sebuah ilusi yang seharusnya diposisikan oleh kita itu musuh utama kita. Ya. Kadang juga ada dalil kan? Yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu. Paling berat itu. Jadi musuh itu ada di dalam diri kita sendiri. Nafsu itu. Mau tunduk atau enggak, ini nafsu. Ya. Ini juga barometer keimanan. Ketika nafsu itu mau tunduk kepada wahyu. Ada Kang Wahyu? Oh enggak ada ya. Tadi saya ajak Kang Wahyu. Jadi la yu'minuna ahadukum hatta hawahu ya tibaan lima jitu bihi. Jadi tidak beriman di antara kalian, tidak sempurna iman di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang telah aku bawa. Ya. Nah, setiap alasan yang melawan hukum Allah adalah kemenangan hawa nafsu. Melanggar ketetapan Allah, ya, melanggar perintah dari Allah, kemudian melanggar larangan dari Allah, ya, dibuat-buat alasan. Nah, itu kemenangan bagi hawa nafsu, kemenangan bagi setan. Ya. Setiap pelanggaran terhadap hukum Allah itu adalah kemenangan hawa nafsu. Dan biasanya ini hawa nafsu ini mendominasi kita. Ya. Rata-rata manusia itu didominasi oleh hawa nafsunya. Bahkan saya sampai ramai juga sama guru saya itu. Rokok itu cina katanya hawa nafsu. Tapi statusnya halal haram. Dia nggak berani mengharamkan. Hawa nafsu ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi nafsu yang ada di dalam diri kita itu selalu mendorong untuk melakukan kemaksiatan. Jangan hadir kopdar, jangan hadir kopdar. Zinah lah gitu. Nongkrong gitu. Itu hawa nafsu yang ada pada dalam diri manusia. Ya. Nah, saya akhirnya sebetulnya ini tergoda oleh hawa nafsu, hayang kudut. Tapi korek nah. Nah, bahkan hawa nafsu itu seringkali bukan seringkali ya, bisa jadi hawa nafsu itu dijadikan Tuhan. Kenapa? Nurut. Kan sifat Tuhan itu posisi Tuhan itu seharusnya ditaati kan? Dituruti apa maunya Tuhan, apa maunya Allah, itu harus kuduna dituturkan. Nah, manusia kadang-kadang hari ini
mengikuti hawa nafsunya. Dituhankan hawa nafsunya. Hawa nafsunya dituhankan. Bahkan dijadikan Tuhan hawa nafsunya. Ya. Mau melakukan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, kita cek hari ini. Setiap perbuatan kita 24 jam dalam satu hari, berapa persen perbuatan kita sesuai dengan wahyu? Coba. Dalam satu hari ini, berapa persen perbuatan kita ya yang menurutin wahyu? Kayaknya nafsu yang lebih mendominasi, termasuk saya. Ya, termasuk saya. Tadi tos Jumatan harusnya kan dakwah sama Prof Ardi, ternyata ada nafsu, hawa nafsu untuk duniawi gitu. Ini mudah-mudahan jadi nasihat juga bisa. Bebas ini teh. Nafsu kan? Oh, nafsu. Baik. Saya sampai rame ini sama guru saya. Masalah udud. Nah, musuh terbesar itu nafsu yang terus ingin dibenarkan. Ya. Jadi keinginan kita, nafsu kita itu selalu dibenarkan. Nah, ini musuh terbesar. Dituturkan. Ya, nafsu teh dituturkan, dibenarkan bahkan. Nah, musuh anu palsu, setan, teman, lingkungan, ekonomi itu biasa. Ya. Untuk mengusir setan kan babarinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuah, keciduan 3 kali. Gesan. Setan lagi babaturan ada. Gak ada pengaruhnya. Lingkungan, ekonomi. Tetapi musuh terbesar itu ternyata nafsu yang ada dalam diri kita. Yang selalu ingin kita benarkan. Yang selalu ingin kita ikuti. Nah itu. Kadang berat juga. Ngelawan diri sendiri itu berat. Ngelawan batur makan gelut kewani. Ya. Tetapi untuk melawan nafsu yang ada dalam diri sendiri, wah sulit. Berat itu. Hanya banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak nongkrong sama teman-teman kopdar itu. Supaya apa? Nafsu kita itu minimal. Hawa nafsu kita itu apa? Terminimalisir. Ya. Saya juga hari ini, malam ini inginnya tuh tidur. Tadi tuh mau bikin alasan. Sare kena kaagnan punten saya cari badannya saja. Wah. Ini mendominasi juga. Saya rasakan. Jadi nafsu yang ada dalam diri kita itu selalu ingin dibenarkan dan selalu ingin diikuti. Tuturkan kumakahayang. Gitu. Baik. Nah, karena setan itu hanya menawarkan ilusi. Setan tidak memaksa kita yang menekan gasnya. Dasugan ku setan dibobedol itunya untuk maksiat itu enggak. Ya. Iblis misalkan jerumuskan, dorong sampai ke tempat-tempat maksiat itu enggak. Hanya bisikan-bisikan yang apa namanya? Bisikan-bisikan yang kemudian kita tekan gasnya. Lempeng gitu ya. Cek paribasa nama. Kalau dina motor itu setan itu baru mesin hidup. Baru kayak mesin itu udah nyala nih mesin. Jadi setan itu menawarkan sesuatu ilusi, ini mesinnya udah nyala nih. Kan kalau kita nggak gas nggak maju kan? Ya, giginya nggak kita tekan, gasnya nggak kita gas, temual maju. Setan mah ngahaneutkeun. Nah, ngahanetan.
Anetan. Sampai idol. Da ditiiskeun ge bisa nya ku urang nya. Karek haneut eta. Nah, jadi anatomi godaan. Setan itu mengajak, nafsu membenarkan. Ayo, kita maksiat, cek setan deh dalam bisikan. Memang bisa jadi kan lingkungan teman itu bisa jadi setan, bisa. Yuwaswisu fi sudu rinas. Bisikan-bisikan. Ya. Waswisu kereta wos. itu bisikan setan juga. Hutangnya sampai ribuan triliun itu. Yuwaswisu fi sudurinas wus gitu. Kereta wus. Nah, kita yang membenarkan dan kita yang memutuskan. Rek dituturkeun moal ieu kan. Kadang teman itu bisa jadi pengaruhnya hanya sedikit. Pengaruhnya hanya sedikit. Tetapi nafsu yang membenarkan dan kita yang memutuskan. Fala talumu. Fala tamu. Apa ini? Fala talumuni. Walumu anfusakum. Janganlah kalian mencela aku, tetapi celalah diri kalian sendiri. Menyalahkan setan. Tapi salahkan diri sorangan. Kita yang salah. Kadang bawa-bawa jin juga. Daek sholat, salahkan jin. Apa urusannya itu ya? Gak ada urusan. Wah, iya, geringan wae salahkan jin. Ada urusan. Nah, jangan kasih Allah sisa umurmu. Karena sisa umur kita itu bisa jadi nggak lama lagi, ya, nggak lama lagi bisa jadi. Masa muda, wah gergagah-gagah nanya, wah oke lah, wes mapan kakara daek ka masjid, geus loba duit, ya. Tapi kalau Allah kasih sisa umur, itu hampasnya. Geus eueuh tanagaan. Geus aki-aki, geus repot. Datang ke masjid juga udah susah. Harusnya hari ini. Keur gaya-gayana, keur seger-segerna. Coba nanti kalau saupami diparengkeun ya, kalau diparengkeun orang punya usia panjang. Ya, jangan panjang-panjang lah. Menderita sebetulnya. 60-70 itu cukup. Ada orang yang umurnya 160 tahun, di mana itu ya, ada di daerah Jawa. Ketika ditanya apa keinginan kakek hari ini, ingin mati. Geus eueuh babaturan. Ya, geus eueuh babaturan, geus enggak ada teman ngobrol. Nah, harusnya Allah itu kasih oleh kita itu apa? Sesuatu yang kita miliki hari ini. Keur gaya-gayana, keur seger-segerna itu. Di usia produktif, wah keur mangprang. Ini harusnya kuduna mangprang, teman-teman itu. Dalam ketaatan itu kuduna mangprang. Karena tenaganya masih kuat, ya, pikiran masih fresh, ya. So, udah mau mikiran resiko moalnya. Geus ka Mang geus teh. Yang kawe. So, ini rata-rata kan yang bujangan. Mungkin saya, Prof. Ardi, sama Kang Agnan, Kang Yuda, Kang Ahmad yang mulai pusing gitu kan. Pak Guru, kalau teman-teman yang lain pusing apa itu? Duit kari namprak. Ya, benar tuh. Ya. Ker enak-enakna ya posisi. Harusnya lebih kudu mangprang, lebih mangprang. Mendekat kepada Allah. Taat kepada Allah. Nah, hari ini kalau nunggu mapan belum tentu
kita mapan secara materi. Karena Allah yang menentukan, Allah yang memberikan ketetapan, memberikan rizki lebih atau tidak itu sesuai dengan kehendak Allah. Kumaha lamun teu mapan-mapan, ya, erek kedul wae. Atau engke lah, terus aki-aki ke masjid mah. Jadi Allah memerintahkan taat hari ini. Allah tidak pernah berkata taatlah setelah mapan, nggak pernah. Ya. Islam mengajarkan memanfaatkan kesempatan, bukan menunggu kesempatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Laksanakan oleh kalian Islam secara kafah. Kata Nabi SAW, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa muda sebelum tuamu. Kalau memang di hukum positif undang-undang, ya, muda itu 40 tahun ke bawah. Kalau Prof Ardi mungkin udah nggak dianggap muda di undang-undang positif itu, ya. Yang di atas 40, yang di atas 40 di sini punya Prof Ardi kayaknya. Saya 40 belum. Akhir tahun ini 40. Masih dianggap muda juga di undang-undang positif itu. Kalau di dalam Islam sebetulnya selama semangat kita masih kuat dalam ketaatan, masih dianggap pemuda. Ya, disebut fatah, disebut syabab, budak ngorak, intinya. Nah, Prof Ardi kalau menurut secara syar'i itu masih masih pemuda. Karena semangatnya luar biasa. Diajak kopdar Prof, hayo. Mantap itu, ya. Masa muda, ya, terutama usia, waktu yang kita miliki, ya. Manfaatkan. Jangan sampai tidak produktif dalam rangka taat kepada Allah. Karena apa? Salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala siapa? Para pemuda. Pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid. Lamun di mana wae ge di jalan teh hoyong teh ka masjid. Teman-teman punya nggak hati itu melekat? Melekat hoyong ka masjid. Itu dirindukan surga itu. Salah satu orang yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirindukan surga. Para pemuda, ini kesempatan nih buat teman-teman yang muda-muda. Kalau kita udah lewat kayaknya. Hatinya itu terpaut ke masjid secara khusus. Tapi secara umum memang kalaupun bukan pemuda lagi gitu, tapi hati kita masih terpaut ke masjid. Nah, ini masih dirindukan oleh surga dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Insyaallah. Ya. Nah, terutama teman-teman, ini hati itu harus melekat. Masjid yang lain ke masjid kan KWC hungkul. Ada ke masjid kan KWC hungkul. Saya ada di kampung saya itu budak ngora, ke masjid teh salat mah datara katingali. Tapi ke masjid teh KWC hungkul aja udut gitu. Tapi masih mending gitu, masih mau ke masjid gitu. Walaupun hanya KWC itu. Tapi hari ini jarang pemuda itu yang kaya di masjid. Tuh, nanti teman-teman kopdar bisa ini touring bisa Mas. Ayo gas. Itu masjid sejuta pemuda itu yang di Sukabumi ya. Mantap itu. Ayo ulin. Ulin ya.
Siap. Nah, jadi mayoritas itu bukan jaminan kebenaran. Kebanyakan orang, ya, pada umumnya manusia itu bukan jaminan kebenaran. Dasi itu kayak gitu, nya da barudak oke gitu sarua. Itu bukan jaminan kebenaran. Bahkan bisa jadi orang-orang yang ada di jalan kebenaran itu orang-orang yang sedikit. Makanya banyak nanti saya bahas. Jadi lingkungan bukan alasan, justru iman diuji di tengah lingkungan. Jangan ikut-ikutan kalau ujungnya jurang. Kenapa kita ikut-ikutan kebanyakan orang kalau ujungnya itu jurang dan kemaksiatan? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsaru man fil ardi yudiluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. 6 miliar manusia hari ini tersesat di jalan Allah. 2 miliar umat Islam, nggak semua. Sekarang itu umat Islam itu 2 miliar, saparapat. Seperempatnya penduduk bumi Muslim. Tetapi yang separapat eta belum tentu semua ada di jalan kebenaran. Ya. Kaum muslimin banyak yang berbondong-bondong dalam kemaksiatan. Banyak. Ya. Bulan Agustus tuh hati-hati. Ya. Masyarakat pada umumnya berbondong-bondong dalam kemaksiatan. Ya. Betul nggak? Sok aya gini-gininya kalau 17 Agustusan, nah ini saya juga sambungkan dengan fenomena yang terjadi hari ini ya, isu terbaru. Para pemuda di dangdanan AWW maraton. Sering kita lihat? Kebanyakan orang nggak? Banyak nggak? Banyak. Kayak rok mini, pakai seragam sekolah, pakai pakai gaun pengantin. Ngeri itu. Kampanye LGBT dikampanyekan. Tidak langsung. Dosa gede, haram, dilaknat oleh Allah. Kebanyakan orang di bulan depan. Ini hati-hati. Ya. Makanya memang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu guriba. Islam itu datang dalam keadaan asing. Ya. Wasaya'unu lil guriba. Dan kemudian akan menjadi asing hari ini. Ajaran Islam jadi asing hari ini. Fatuba lil guriba. Dan bergembiralah orang-orang yang terasing. Ya. Orang-orang yang sedikit itu yang terasing. Dianggap aneh. Kadang-kadang kita dianggap aneh juga. Ya. Dianggap eksklusif dan sebagainya. Padahal kita nggak mau ikut-ikutan kebanyakan orang yang justru ya menjerumuskan kepada jurang kemaksiatan, justru menjerumuskan kepada jurang murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan orang hari ini, maka mayoritas bukan jaminan kebenaran, justru sebaliknya ternyata. Kata Allah tadi. Mengikuti kebanyakan orang, kebanyakan manusia di bumi akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Pipil kumaha rame nu itu rame milu. Nah ini bahaya ya. Nah saya lanjut. Nah mitos versus realita. Alasan yang penting mahati baiknya ke masjid oge keun baik. Yang penting mahati bersih. Nggak apa-apa nggak tutup aurat, yang penting hatinya bersih. Justru hatinya kotor. Gak mau taat kepada Allah.
Padahal jika hati benar baik, tidak akan nyaman melanggar. Cinta dibuktikan dengan ketaatan. Jadi kalau hatinya baik, memang gak akan berani melanggar. Karena cinta itu dibuktikan dengan ketaatan. Jadi bahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu menginginkan untuk taat, kata Imam Al-Azhari. Ya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya itu keinginan untuk taat. Nah, itu cinta. Cinta yang hakiki itu. Ya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, alasan lingkungan keras. Wah, keras di sini mah. Oh, negara beling. kayak lembur saya sebetulnya negara beling, benar itu. Lembur saya di itu Logo Kangser. Tahunya lembur saya. Oh, ngeri itu lembur saya. Oh, anak mudanya tepleng semua. Gelut rame ya. Sampai berani bunuh dan sebagainya. Ngeri itu. Ya. Negara beling, makanya saya hijrah ke Rancamanyar, nggak akan kembali lagi saya. Nggak akan kembali ya. Lingkungan keras lah. Negara beling sana. Orang mah tuh bisa jadi spager dah, lingkungan ge edan kieu gitu. Padahal Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Rasulullah SAW hidup di lingkungan terburuk. Nabi Ibrahim, ya, itu ketika mendakwahkan agama Allah, ya, saking bencinya penduduk Mekah ketika itu, semua benci kepada Nabi Ibrahim. Sampai ketika Nabi Ibrahim dihukum untuk dibakar, ada nenek-nenek yang tinggal di pelosok, dia bersedih, menangis. Kenapa nenek menangis? Saya menyesal tidak membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Kata ini nurus tunjung kata. Saking bencinya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Musa diurus lagi ku Firaun. Coba lingkungannya gimana itu? Oh, tuh dah taman Nabi senari urang. alasan lagi gitu. Alasan lagi. Rasulullah SAW hidup di lingkungan terburuk, masa jahiliyah, ngeri. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup, berzinah itu di lapangan begini. Itu di zaman jahiliyah itu. Kalau ada rumah seorang perempuan mengibarkan bendera kuning di rumahnya di zaman jahiliyah itu artinya perempuan kalau datang laki-laki sok mangga itu. Sahawa yang datang ka imah eta menang ngasaan. Ada nggak hari ini? Ayahnya, tapi mayar. Hijau, hijau. Itu saking edannya zaman Nabi SAW. Mabok lain botolan kieu. Geus telat, lamun mabok botolan kieu, dreman. Terus mabok gerelut. Ngeri. Tari bugil itu di lapang begini. Zaman jahiliyah itu. Walaupun hari ini masih ada juga gitu ya. Di Jakarta, di Bandung juga ada. Cuman di ruangan gitu ya. Kalau masa jahiliyah itu. Tari bugil itu di lapangan begini. Di kampung. Capus. Tari bugil perempuan. Salah joanan ku Abu Jahal. Abu Jahal jara roget tuh bari marah rabok. Ya? Rasul sendirian. Tetapi ini teladan kita, para nabi. Ya. Memang kita bukan nabi. Dari tama Rasul atau da urang menaon atau. Iya, betul. Tapi ini teladan kita yang harus diikuti. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terutama Rasulullah SAW. Mereka tidak menunggu, mereka mengubah lingkungan. Ditunggu-tunggu. Nah, alasan yang selanjutnya. Belum siap. Padahal tidak ada manusia 100% siap. Bedanya hanya memilih taat atau menunda. Edek ayeuna, dek engke.
Katakan pilihannya. Taat itu mau sekarang atau nanti? Nanti itu belum tentu. Belum tentu kita sampai kepada waktu yang nanti. Bahkan untuk ketemu dengan hari esok itu belum tentu. So, rek milih mana? Rek taat ayeuna. Malam hari ini kita berazam niat rek sholat tahajud. Mending ayeuna mending isuk. Ya, mending penting ayeuna kan. Germaya Inggrisnya jeung Norwegia. Betul ya? Jadwalnya betul? Si Halan. Aduh. Monster. Nah, anatomi bahaya. Yang paling berbahaya bukan saat kita jatuh pada dosa. Yang menghancurkan adalah dosa yang terus dibela. Dosa yang terus dilakukan tapi terus dibela. Artinya apa? Terus dilakukan dosanya. Geus sidik dosa eta teh. Dibela we gitu. Karena dosa yang dibela akan mengeras menjadi kebiasaan. Yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan, geus teu asa dosa deui. Itu. Ya, sesuatu maksiat yang diulang-ulang itu akan merasa biasa, bahkan sudah tidak merasa itu adalah dosa. Itu adalah maksiat, nggak merasa. Nah, jebakan halus setan itu tidak selalu menyuruh maksiat. Kadang dia hanya berbisik. Ngahaneutan cigah tadinya. Udah, tugasnya itu sampai di situ. Ya. Selanjutnya itu terserah kita. Mau gas, mau tekan gasnya atau enggak. Mau lanjut atau enggak. Nah, ini nanti besok pelan-pelan. Masih panjang umur. Lalu gimana kalau tiba-tiba hidup kita habis? Waktu kita, umur kita, jatah usia kita yang diberikan oleh Allah habis tiba-tiba. Nah, kita nggak tahu. Ya, mati itu kita nggak tahu. Mati itu kan nggak mengenal tua atau muda, nggak mengenal sehat atau sakit. Ya, mati itu nggak mengenal itu. Itu hanya al-asbab. Ya. Tetapi al-hal Allah yang menentukan. Kuma Allah we, dek ayeuna oge keur sehat-sehat begini. Ya. Kita nggak bisa maksa untuk urusan itu. Maka apa yang kita punya hari ini kan keur ngorak kenehnya, keur jag-jag waringkas keneh, tanaga keur bedas keneh kan. Coba nges aki-aki mah hanya untuk sujud saja susah. Kadang-kadang saya protes juga ini. Imaman panjang tukangan aki-aki, aduh karunya hayang nangtung geus hese. Geus satu kis teh diupe geus salat gitu. Tapi dia masih mau berjuang gitu. Nah, kita itu belum begitu. Ini Kamas itu masih kuat. Ya, jalan kaki mungkin ke Masjid Agung Banjar ini masih kuat gitu. Lempang. Enak makan karena motor lainnya. Masih kuat. Badan masih sehat, masih kuat, geus teu loba karasa. Ya. Usia 50 ke atas biasanya banyak mulai karasa. Suku jangar, terus mulai. Kalau sudah seperti itu makin males saya. Justru hari ini ya, bersehat-sehat. Nah, Allah sudah memberi full pada kita akal. Ya. Di sini akalnya sehat semua. Gak ada yang gering. Atau gering dibuat-buat. Gak ada. Gak ada ya. Tuh nuang tramadol eueuh. Eueuhnya. Sehat semua? Sehat. Allah berikan. Nah ini Prof, ini aneh ya. Ini ada akal, ada fitrah nih, jantung ini. Hati ya. Hati mungkin ya. Ada kolbu. Ada pikiran memang
Nanti Prof. Ari juga bisa ini menjelaskan. Ada rasa. Nah, ini dalil nakli, akal kita itu bisa menggali kebenaran. Ya. Menimbang kebenaran oleh akal kita, bisa itu. Kita beriman pun, ya, jalan menuju iman itu memungsikan akal. Mun hoyong imanna bener, fungsikan akal kita. Terlebih lagi kita punya maklumat sabikoh. Dari siapa? Dari dalil yang dinukil dari Al-Quran. Ini hidayah semua ini. Akal itu hidayah, Quran itu hidayah. Diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidayah. Jadi nggak ada nanti orang yang ketika di hari kiamat menghadap Allah, saya mah nggak tahu, nggak ada. Akal udah diberikan, Quran udah diturunkan, Rasul udah diutus, pengawasan di mana-mana, kan? Ayo nak, ya, nggak kurang-kurang pengawasan itu, pengajian itu nggak kurang-kurang, di lembur tiap minggu, tiap bulan, ya di YouTube, ya banyak tiap hari itu. Teman-temannya anu saroleh loba. Lalu apa yang ini hidayah semua ini. Hidayah semua yang Allah berikan kepada kita. Apa coba yang kurang? Kurang duit. Apa yang kurang? Gak ada yang kurang. Untuk taat kepada Allah gak ada yang kurang. Allah udah berikan semua. Ya. Kayak loba duit fungsikan akal kita. Ya. Fungsikan akal kita yang bisa menimbang kebenaran, ya. Kerja atau bisnis dan segala macam, ya. Gampang. Bahkan untuk menjadi kaya, di Al-Quran yang saya sebenarnya, ya ada. Kalau untuk mengejar kekayaan, gampang sebenarnya. Nah, setelah ilmu datang, yang diuji itu bukan kepintaran. Ilmu nangis loba yuk. Ya. Kemudian yang diuji itu kan bukan kepintaran. Tetapi yang diuji itu adalah ketaatan. Mau nggak kita mengamalkan sesuatu yang kita tahu hari ini? Nah, itu ujian. Kita tahu nih, ini hukumnya wajib. Itu diuji. Dilaksanakan atau enggak? Nah, itu ujian. Kita tahu nih, ini hukumnya dilarang oleh Allah. Diujinya itu mau meninggalkan atau melaksanakan. Nah, itu ujian. Ya. Nah, bukti cinta bukan sekedar perasaan. Cinta kepada Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasul. Ini ketika kita berkata cinta kepada Allah, ya, ini bukan soal perasaan saja. Cinta kepada perempuan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu beda. Ya, cinta kepada perempuan mah biasanya ingin maksiat. Ya. Tetapi kalau cinta kepada perempuan karena Allah, nah, ini beda kan. Nikahi. Kan begitu. Jadi cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan mengikuti Rasul. Cinta tongkrongan itu bohong, palsu. Cinta teman. Cuma modal omong kosong mengikuti hawa nafsu teman. Cinta sejati, ini cinta yang hakiki. Berbasis ketaatan mutlak. Tadi ya, kata Syekh Azhari juga. Cinta kepada Allah itu punya keinginan untuk taat. Dibuktikan dengan aksi nyata. Mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, kata Allah. Ikutilah Rasul.
niscaya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah. Ketika Allah mencintai kita, apa yang diberikan Allah kepada kita? Gak harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan wanita. Apa? Yaghfir lakum dunubakum. Nah, itu tujuan kita. Menggapai ridhonya Allah dengan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah terbesar ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi syaratnya apa? Yuhibbukumullah. Fattabi'uni. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apapun, ikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, thariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaghfir lakum dunubakum. Allah kasih. Kalau Allah sudah memberikan ampunan, hayang nanaon ge dibere. Hayang duit loba dibere. Karena yaghfiru, ya, yaghfiru itu apa? Banyak beristighfar. Ampunan Allah itu akan datang ketika kita banyak beristighfar. Orang yang banyak istighfar, keinginannya di dunia akan Allah berikan. Banyak istighfar itu banyak kan fadilahnya gitu. Hoyong seueur budaknya. Banyak istighfar. Hoyong hujan banyak istighfar. Ya. Yaghfir lakum dunubak. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, hari berakhirnya alasan nanti di akhirat. Kita udah nggak bisa alasan lagi. Di dunia mulut kita terlalu pandai mencari alasan. Pinter ngomong. Ya, pinter nyen-nyen alasan itu. Tapi di akhirat nanti mulut itu ditutup rapat. Akan datang hari di mana mulut dikunci, kata tiada lagi. Ya, moal aya kata-kata kecuali apa? Tangan kita yang berbicara, kaki kita yang berbicara. Langkah kaki kita yang berbicara. Perbuatan kita yang berbicara, yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, engke mah moal bisa. Mungkin hari ini kita bisa bikin alasan sebagus mungkin, sebaik mungkin. Ameh dipercaya kan ya. Babari nyen alasan teh kudu alus nyen alasan teh. Tapi nanti di akhirat, sebaik apapun, sebagus apapun alasan, gak akan Allah terima. Ya. Karena yang bersaksi itu tangan, kaki, dan kulit. Makanya jadikanlah kan, hidup kita ini hari ini tuh harus punya atsar, bekas kebaikan yang akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Ya. Tempat duduk di kopdar itu insya Allah akan jadi saksi di hadapan Allah nanti. Atsar. Makanya kalau bisa teman-teman duduk itu minggu ini di sini, minggu ini di sini. Pindahan. Jadi atsar kita itu banyak gitu. Ulah cicing we didinya porsi kesayangan gitu. Saya mungkin atsarnya cuma ini satu. Ya mah pindah karena porsi eta. Kita harus punya atsar. Nah, muhasabah malam ini. Coba jujur pada diri sendiri. Alasan apa yang paling sering antum pakai buat menunda ketaatan? Coba. Sibuk neangan duit. Ya. Gawe. Beunghar henteu. Ya. Beunghar henteu. Maksiat heueuh. Belum siap mental. Sieun dianggap anak pesantren. Ustad, seustad. Siap mental. Pakai peci atau pakai sarung. Walaupun gak harus begitu juga gitu. Teman dan lingkungan gak dukung. Oh, baturan orang. Orang lobanya bisa loba. Masalah ekonomi, sulit ekonomi. Orang ke masih nanya duit teboga, jangan. Orang milu kopdar nanya teboga duit. Atau pasangan. Atau memang benar-benar belum benar-benar ingin berubah. Ya.
Karena alasan ini dibuat-buat tadi. Alasan yang 5 ini selalu dibuat-buat. Alasan yang sebenarnya ya nggak ingin berubah. Nggak punya keinginan untuk taat. Itu alasan utamanya. Nah, maka berhenti bertanya, enaknya bagaimana? Seharusnya mulai biasakan bertanya, Allah maunya gimana terhadap hidup kita. Kita sudah tahu ya standar perbuatan yang minggu lalu dibahas. Ketika ingin melakukan sesuatu, Allah berkata apa untuk aktivitas ini? Cek Allah naon. Orang dek ngalakukeun sesuatu cek Allah naon. Cek Allah kumaha. Maka itulah standar dan ciri sejati seorang muslim. Sebelum melakukan sesuatu, cari tahu gimana menurut Allah. Itulah standar perbuatan selamat. Kalau seorang muslim punya standar ini, selamat. Oh, cek Allah nggak boleh. Tinggalkan. Ya. Oh, kata Allah boleh nih. Lakukan. Wah, kata Allah wajib nih. Wah, makin bang perang lagi. Standar itu. Halal dan haram terutama ya. Maka tidak ada alasan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi selalu ada kesempatan untuk memilih taat. Yang Allah lihat bukan kesempurnaan, tapi kesungguhan. Ya. Usaha keras, berupaya yang Allah inginkan itu. Ya. Yang Allah lihat itu adalah keseriusan kita dan usaha kita. Bukan kesempurnaan kita. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita itu nggak akan bisa sempurna. Tetapi kesungguhan. Terakhir, besok kerjaanmu mungkin masih sama. Lingkungan masih sama. Duit masih sakit wae. Bahkan loba keneh teu loba duit. Teu boga duitnya. Semua tawadu. Tahu nggak tawadu? Tara mawa duit. Tetapi semoga keputusanmu tidak lagi sama. Ya. Lingkungan boleh sama, ekonomi boleh sama, kerjaan boleh sama. Tapi semoga keputusanmu tidak lagi sama. Karena yang menghalangi kita menuju Allah seringkali bukan kerasnya dunia, melainkan lembutnya alasan yang terus kita pelihara. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala keliruannya. Saya kembalikan kepada moderator, minta udut sabatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terus itu. Terus gitu. Riz, minta udut sabatang cenah, Riz. Kita kan termasuk dalam lembutnya alasan. Bari closing, bari di magnuman. Siap. Kiai sudah. Oh, masya Allah, tabarakallah. Halalnya? Halal itu. Wala jaroma. Wala kina magruma. Oke, masya Allah ya. Hatur nuhun Kang Tia untuk materi malam hari ini. Bagaimana kawan-kawan materinya malam hari menggigit atau tidak? Ngegelnya, relate. Apakah ada kejadian atau kisah atau alasan-alasan yang serupa yang memang pernah kita pakai pas kita lagi diajak buat sholat, diajak buat kajian, diajak buat taat. Aya teh dosami atau orang mah teu alasan-alasan orang mah teu nu kitu beda. Saminya mun beda ada kitanya naon tah alasan. Aya beda Apa tuh? Kerseru. Oh gitu. Ditanya, hayu orang kajian misalnya teh, moal lah kerseru. Maksudnya kumaha teh? Kerapang gitu kalau heula kerseru. Oh, kalau heula kerseru gitunya. Oke. Kira-kira aya alasan lain teh anu teu dicantumkeun di dia bieu alasanna. Ieu kan umum misalnya teh. Alasan nu lain misalnya di genjet biasanya naon? Naon?
Can wede. Naon wede teh? Hah? Naon tah wede teh? Bor bejaan orang yang apa? Pomo ieu pomo. Hah? Judol. Hah? Artinya naon? Oh, can menang duit. Oh, berarti biayanya ekonomi ngan beda istilah can wede. Can wede euy. Oke. Jadi alasan lain nu biasana umum dipake misalnya ieu mah mun barudak sok ngajak didinya antum sok ngajak. Alasanna naon biasana nu umum? Nu selain aya nu di dieu. Bieu keur seru can wede naon deui sok? Aya Fajrin atau siapa? Dani biasanya Dani sok ngajak-ngajak ya botoran didinya mau diajak naon alasanna Dan? Temut. Temut kali itu. Wi aya di dieu teh temut. Nya. Wah, tilu tah. Aya deui. Biasana mah loba sih kana mah. Meskipun mirip-mirip. Naon? Nanggung. Nanggung teh artinya meureun naon can beres kitu nya. Can beres. Oke, opat. Hiji deui lah, hiji deui kira-kira naon dia? Sok hiji deui naon? Abu Fajrin aya kira-kira nu karasa ku Fajrin we naon biasana mah alasan? Hoream misalnya teh. Horeamnya? Hoream loh, 5 berarti. Hoream, nanggung, temut, naon teh? Teu wede, can wede, jeung lagi seru. Nah, berarti alasan-alasan anu bieu ieu teh asup ka dieu barudak excuse eta teh. Alasan hungkul eta teh. Bener teu? Betul. Sok contohnya Kang Tia ieu diulang-ulang ti kamari. Da mun nya disebutkeun tadi nu 5 tadi dipake mun anggaplah diajak yang salat. Emang salat ngurangan sabaraha lila waktuna? 5 menit paling oke. Bener teu? Bener. Nah, oke, berarti ada alasan-alasan tambahan. Oke, kita buka sesi pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mau berkisah bahwa ya betul saya teh dari kemarin oke ieu tah aya di materi ieu saya teh adalah tipe orang yang selalu excuse, selalu beralasan gitu, apapun gitu. Padahal ternyata bieu dibongkar mah gampangnya kuncinanya. Kesimpulannya mah cek saya mah kuncina hiji we, paksakeun gitu teh. Gitu. Sok, ada yang mau nanya? Ada yang mau diskusi? Ada yang mau sharing? Silakan. Pak Ahmad boleh dibantu, Pak Ahmad. Boleh, Aska, silakan dari POV Genjet. No excuse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Kan anaknya sering gitunya ngajak teman-teman buat ikut kajian, buatnya sekedar kopdar hungkul gitunya. Ikut merancang bincang sama Kang Indra di sana. Terus juga dikontak juga kan sama anak teh. Cuman rata-rata jawaban mereka gitu ya, kebanyakan mungkin dari 5 orang teh yang jawab teh 3 orang atau dari 10 teh yang jawab bisa 6-7 orang. Urang mah cenah embung soleh teuing. Embung soleh teuing nu kumaha? Gitu jawabanna teh eta teh seueur pisan tat. Dan kadang alasan-alasanna teh kadang emang bikin naon nya mun misalkan pemahaman can ieu mah kabawa geuning. Oke. Oh nya bener nya cenah gitu. Tah eta teh cara menjawab dengan benarnya teh kumaha tah kira-kira? Sakitu panginten. Jadi mun diajakan teh urang mah embung soleh teuing gitu tah. Aya alasan anu lain teh selain teh eta anu paling jauh cek ente mah sejauh ini gitu. Anu paling jauh Karek eta embung soleh teuing gitu nya. aya sih sebenarnya mah nya. Nah, Bener-bener embung aya. eta mah basic eta mah. Alasan paling jauh mah nya. Itu alasan paling aneh sih. Tapi lembut alasannya Tat. Karena soleh tadi dia bilangnya. Jadi secara tidak langsung dia tuh mengklaim dirinya teh geus soleh. Tapi embung soleh teuing gitu. Nah, gitu. Bener tuh sih? Nah, gitu. Oke. Barangkali Kang Tia mau ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alim habis mah ngiring kajian sin soleh teuing kira-kira kumaha ada kuduna.
Emang ayeuna soleh hungkul ini. Sebetulnya aneh juga gitu ya kalau alasan orang diajak ngaji gitu ya, alasannya embung soleh teuing. Emang selama ini udah soleh gitu. Belum Artinya kan tapi itu ada. ngarana soleh. Ya, pertanyaannya apakah selama ini udah soleh gitu? Kan belum tentu juga kan ukuran soleh itu kan gimana gitu. Hmm. Ya. Orang yang rajin ke masjid aja belum tentu soleh. Saya pikir hari ini banyak orang rajin ke masjid, ribanya masih dimakan. Banyak orang rajin ke masjid, tapi maksiatnya tetap jalan. Jadi ukuran soleh itu gimana sebetulnya hari ini? Coba ukuran soleh. Teman-teman boleh menjawab sembarangan ya. Cek teman-teman anu disebut soleh teh naon? Satu kata we. Coba Cek sok. Papai, Kak, naon Kak cek aska. Anu disebut soleh teh. Nu disebut soleh teh biasa Salat misalnya teh. salat, jadi ngan saukur salat tapi menjalankan kewajiban nu sejenna teh hubungan gitu. Oke, saukur salat. Ka masjid. Nu lain kira-kira cek sok. Urang bisa mengklaim batur dianggap soleh teh naon? Mun urang mah nya cek urangnya. Umroh misalnya teh. Atau haji. Umumnya kan gitu. Sok, anu lain teu. Coba ukuran soleh hari ini pada umumnya gimana? Sok, kalau apa sembarang aja. Kopiah kieu make sorban ya. Oh nya bener di kopiah, di sorban. Apa Kang Solihin? Umum ya mah umum ulah anu alus teuing. Jadi yang tetap pokoknya Henteu ieu mah umumna we, umum eta eta mah antum. Ieu mah umumna kira-kira di tengah masyarakat biasana disebut soleh teh naon? penampilan. Dina penampilannya, gamisannya. Oke. Itu nah eta nu dikumpul kami help deui. Adian, apa cek Adian nu disebut ukuran soleh teh? Sok. Nah, Getol ke masjid. gitu eta kira-kira. Ya, jadi tadi kan artinya dia sudah mengklaim jadi orang soleh berarti artinya. Karena embung soleh teuing. Berarti nggak soleh sebelumnya berartinya nggak ada kesolehan. Gitu. Tapi memang ukuran kesolehan itu barometernya tadi ketika seseorang memiliki standar dalam perbuatannya. Ya. Diajak punya standar hidup deh. Jadi bingung juga sebetulnya kalau ada alasan seperti itu. Dan kembali itu memang alasan yang dibuat-buat sebetulnya. Karena sebetulnya kesolehan itu untuk manusia ya, sebetulnya fitrah sebetulnya. Ya. Kita itu beriman itu bertakwa itu fitrah. Ya. Karena apa? Ketika melakukan kemaksiatan saya yakin orang itu gelisah. Yakin itu. Ya. Jadi sebetulnya fitrah kita itu udah soleh. Cuman mungkin ketika hidup di dunia, ketika standar perbuatan yang digunakan itu bukan Islam, nah maka itu tidak terkategori soleh. Ya. Karena di dalam Islam itu semua perkara itu diatur di dalam Islam. Ada hukumnya. Ya. Nah artinya memang itu alasan yang dibuat-buat. Nah kemudian inilah diantara jawaban orang yang apa? Yang enggan masuk surga. Gak mau. Embung masuk surga. Karena kan kata Nabi, al-muslimuna dakhalal jannah. Setiap muslim itu pasti masuk surga ilaman abah, kecuali yang tidak mau. Jadi kita juga kalau maksa gitu kan, gimana itu? Itu keputusan ada di dalam dirinya. Tapi kembali tadi, itu alasan yang dibuat-buat.
Coba kalau ditanya ukuran soleh itu gimana? Kalau jawaban tadi alasan tadi nggak mau soleh-soleh teuing, artinya berarti udah ada kesolehan. Udah ada kesolehan. Nah, tapi teruslah gitu. Teruslah mengajak. Ya. Apakah alasannya itu tetap itu? Gitu. Jangan berhenti mengajak. Karena tadi itu alasan yang dibuat-buat. Terus we ajak. Karena kewajiban kita itu mengajak. Can nyiduhan mah. Ngajak orang itu harusnya sampai seperti itu gitu. Sampai diusir, sampai dikejar-kejar. Rasul itu kan begitu. Ngajak orang masuk Islam itu, Rasul itu dulu begitu. Sampai diusir, sampai dilempari kotoran unta gitu. Sampai diinjak leher, dan kita kan belum sampai ke sana kan, belumnya. Terus we ajak. Karena tadi alasan yang dibuat-buat itu. So, mungkin minggu depan alasannya beda lagi. Bisa jadi. Jangan berhenti mengajak karena sulit. Kalau di debat kita juga sulit ya. Untuk jawaban-jawaban seperti itu, ya saya rasa teruslah ajak. Tong di debat, sampaikanlah terus kebenaran, ajakan kebenaran. Kita tetap konsisten. Selebihnya itu kita serahkan kepada Allah. Ya. Serahkan kepada Allah. Kurang tekan nyaahnya ka babaturan teh. Ngajak-ngajak ngaji teh bukan ieu tapi nyaah. Ingin berbagi kebahagiaan. Ya. Ingin berbagi kebahagiaan. Islam itu bahagia, Islam itu indah. Tapi orang kalau udah begitu ya nggak boleh buat. Ya saya rasa jangan didebat. Terus we ajak. Jangan dibantah alasan-alasan seperti itu. Terus we ajak. Bisa jadi ku bosen namanya alasan dia itu jadi era gitu. Alasan naon deui aing cenah isuk ganti deh alasan. Terus saya pernah juga, cuman alasannya berbeda ya, bukan begitu. Pokoknya mah nolak, nggak mau, belum siap dan sebagainya, wah man. Tapi saya terus, ajak, akhirnya mau. Kalau di debat memang sulit, semakin menjauh orang seperti itu. Selama masih bisa komunikasi ya terus ajak. Nah begitu mungkin jawaban dari saya. Baik. Cek. Cek. Adaan setik nih. Baik, terima kasih Kang Tia. Terima kasih juga untuk Kang Aska. Nah, tapi barangkali dari teman-teman yang lain mau menanggapi, boleh juga. Tadi terkait pertanyaan dari Aska ketika Sarwa IG-nya bulan minggu hari berarti ganti. Ketika Aska nanya atau ngajak ke temennya buat ikut kopdar, nah, di UPI berarti nya Aska jawabannya gitu embung sieun terlalu soleh. Kumaha kira-kira memberikan jawaban selain tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Tia. Mangga barangkali ada yang mau memberi tanggapan? Oke, Kang Solihin ya. Kumaha Kang Solihin mun aya nu menyanggah embung sin soleh teuing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menambahkan, kalau kita mengajak seseorang kepada kebenaran, kepada kebaikan, mungkin bisa jadi yang membuat orang susah itu diajak itu tergantung kebiasaan sehari-hari. Bisa jadi ya seperti itu, yang menguatkan dia tidak mau berusaha menjadi orang yang baik. Ya bisa jadi kebiasaan sehari-harinya itu
banyak hiburan, banyak aktivitasnya kepada yang mubah, bahkan bisa jadi kepada yang keharaman. Ya, cekap poe segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti dia sudah nyamannya begitu ya. Oke, terima kasih Kang Solihin. Barangkali teman-teman yang lain atau Prof Ardi mau menanggapi dengan pertanyaan yang sama, karena ini menarik sih menurut saya mah. Ada standar yang disebut dengan sambil menunggunya, yang terlalu soleh. Tapi sebenarnya mun manehna menganggap bahwa siapapun lah misalnya menganggap belum disebut soleh teh, tadi ada yang ngasih contoh disebut soleh teh salat ke masjid. Eta teh mah cuk urang mah standar bare minimum eta teh basic eta teh salat mah bener teu. Jadi kuduna aya level anu leuwih ti eta nu disebut soleh teh jaga kumaha. Tapi mun ulin ka kampung mah mun urang mudiknya ngumpul jeung keluarga besar, kolot-kolot urang mah baheula mun ngomong teh nu disebut soleh teh, aduh budak teh soleh. Nu disebut soleh teh ternyata geus jadi PNS, geus gawe, terus geus datang ka kampung mawa naon. Eta nu disebut soleh teh ngomongkeun salat cenah. Rada unik ya, tapi coba kita lihat pandangan dari seorang ayah dan seorang kakek nih. Jadi apakah betul seperti itu? Jadi kamu lihat anaknya dan menantunya misalnya. Silakan Prof Ardi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, yang kita perlu identifikasi itu kan, itu jawaban dari gaya hidup sekuler yang kan kehidupannya dengan agamanya. Jadi sebenarnya itu kategorinya tadi yang disebutkan sama Kang Tia itu dari dampak dari kejahilan itu gitu. Nah, karena memang kita tahu itu adalah bagian dari propaganda sekularisme, maka ya sepertinya harus diberikan informasi, maklumat mengenai sekularisme itu. Gitu. Sampai dia ngeh, wah orang teh sekuler ternyata gini. Jangan ketukar sekuler sama sirkuler ya. Sirkular ya. Nah, sampai dia sadar kalau dia itu sekuler. Atau seseorang itu sekuler. Ketika dia sadar dia itu sekuler. Jadi saya ingat aktivitas dakwah itu kan kita itu seperti mengosongkan satu gelas yang isinya racun, tapi bukan kita yang buang racunnya. Karena aktivitas dakwah itu nggak bisa kita yang buang racunnya, harus dirinya sendiri. Itu harus muncul dari dirinya sendiri. Bahasa kerennya itu disebutnya kapsul kutot. Jadi bongkar semua fakta-fakta buruknya itu. Nah, ketika dia bisa membongkar fakta buruknya sendiri lewat kita wasilahnya, dia akan dengan sendirinya membuang itu. Jadi bagaimana supaya dia tahu kalau itu buruk? Ya kita munculkan fakta-faktanya. Sekularisme itu begini, begitu. Ceritanya sesuaikan aja. Dia model orangnya gimana? Yang suka motor-motoran misalnya. Motor-motoran teh sekuler lain gitu. Misalnya. Contoh misalnya ya. Oh bukan, motor-motoran mah gak sekuler. Kalau begitu azan, jangan masjid, eureun salat gitu. Nah itu mah mangga we rek mana ge. Asal tong motor-motoran di laut rada teuleum ya. Motor jet ski. Itu satu poin kapsul kutot ya. Nah, ketika dia bisa nanti akan muncul kekosongan kan. Pada saat kosong itu jangan dibiarkan kosong. Segera isi dengan air bening, itu air yang fitrah dari Allah. Kita isi sesegera mungkin. Kalau aktivitas mengisi itu bisa harus kita yang isi, nggak boleh orang lain. Kalau orang yang lain yang ngisi bisa jadi nanti sekuler minus atau sekuler plus atau nggak full, nggak kafah gitu. Harus kita yang isi. Itu barangkali analogi sederhananya. Mungkin
tadi ya yang paling gampang apa namanya dianalogikan itu air itu hitam katakan itu harus dibuang dan nggak bisa kita yang buang, harus yang bersangkutan yang membuang itu. Kalau perlu dia cuci sendiri sampai bersih supaya ketika kita tuang air jernih itu nggak akan bercampur sama kehitaman itu. Jadi udah bersih baru kita tuang. Jangan buru-buru dibawa. Jadi masih ada hitam-hitamnya kita tuang gitu. Saat jadi hitam juga. Jangan sampai begitu. Jangan sampai bercampur. Nah kuncinya sabar. Ajak terus kata Kang Diama tadi. Walau alam. Baik, terima kasih Prof. Ardi untuk tambahannya. Jadi kalau dikombinasikan Kak, kira-kira tadi yang disampaikan oleh Kang Tia, Kang Solihin sama Prof. Ardi, intinya diajak terus tanpa dibantah gitunya tadi. Kemudian harus sesuai dengan gaya tongkrongannya gitu. Teuing dipiraha. Karena perubahannya sebetulnya bukan dari apa yang kita ajak, tapi dari dia sendiri akhirnya mah gitu. Cuman karena mungkin kadang-kadang kesel oge ini diajak wae akhirnya datang cocok oge ternyata. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cobaan wae Kang geus teu kuat-kuating mah geser deh neangan di nu lain. Lieur-lieur teuing banyak loba keneh ajakeun teh. Oke, pertanyaan terakhir barangkali ada satu pertanyaan terakhir. Oh, Kang Yuda. Oke, silahkan. Cek, bismillah. Iya mah kebalikanna. Apa tuh? Misalkan geus mulai daek ya, contohnya imah ke masjid. Geus mulai erek daek ke masjid. Kudu di masjid teh nya urang mah lain alhamdulillah bersyukur nambahan jamaah. Udah di masjid teh ngomong, "Tumben ke masjid cenah biasana nongkrong." Kan karek ge ngalangkah teh mundur deui atuh ditanya gitu banyak. Merod pasti. Merod deui. Tah kumaha eta carana urang menanggapina supaya nu asalna manehna insecure teh geus erek mulai melangkah karena aya omongan eta manehna bisa mundur deui gitu. Eta sih tapi pertanyaanna hatur. Siap. Jadi teman Kang Yuda sudah naik level ya, emang bisa diajak ke masjid. Pas di masjid ternyata ngadon di hantem gitu keluarga misalnya karena apa menurut baheula kumaha badugna. Nah, Kang Yuda posisinya sebagai teman kumaha menasehati teman Kang Yuda anu mulai tukang kurang oge yud urang mah tong mending tong diajak ke masjid tuh. Di masjid digenggeureukeun jadi hoream ke masjid misalnya. Kumaha tah Kang Tia kira-kira? Menasehati atau memberikan saran motivasi ya menguatkan teman seperti itu. Ajak dulu. Eta rek kayak ngomongnya gitu. Ya nu ahli ka masjid teh. Parah eta. Iya. Ya terus saja motivasi teman kita ya bahwa apa namanya? Itulah ujian ketaatan itu memang seperti itu. Kita itu kadang diuji seperti itu. Karek oge daek ieu nya geus di apanya sebutan teh benang mental lah gitu ya. Pasti benang mental. Kuatkan teman kita bahwa inilah memang ujian. Ujian hijrah itu memang demikian. Pasti ya. Jadi pasti diuji. Dari sisi mental pasti diuji ya. Dan itu yang akan apa namanya menaikkan level kesolehan itu sebenarnya. Dek mundur atau maju. Karek omongan gitu. Belum can perang orang mah. Karek omongan gitu. Ya. Oh ya gimana? Dan memang kembali yang bersangkutan juga ya nggak pantas juga kalau ngomong gitu. Ya. Jadi tugas Kang Yuda itu dua sebetulnya. Memberikan motivasi kepada teman anu dijatuhkan mentalnya dan menasehati orang yang ngomong gitu. Dakwah itu merangkul Pak, bukan memukul. Harusnya bersyukur, motivasi. Saya kalau ada anak-anak seperti itu saya senang. Bere kopi, saya bere udud di masjid teh. Aja kerancamannya Kang. Saya itu jamaah saya, walaupun sekarang nggak tahu kemana yang kerja gitu. Tato pinu di tato napi kasih sirah itu di kopea. Ke masjid saya mah seneng Kang. Ulah ke Bali.
mun geus salat maghrib teh kudu deula sih teh ngopi heula. Harusnya kan seperti itu. Jadi tugas Kang Yuda itu jadi dua sebenarnya. Kuatkan temennya, nasehati eta jelema anu cigah kituna. Ya. Itu saya pikir nggak layak ngomong. Eta ngomongnya langsung vulgar gitu. Meskipun kadang-kadang bercanda menurutnya, tapi Ya, kurang pas juga sih. Ya, betul. emang manehna nunggus getol di masjid emang ada jaminan gitu. Ya. Bisa jadi tadi yang disebut merasa sudah soleh ya. Jadi terus kuatkan teman kita ya, memang itu ujiannya. Ya. Dan kita posisikan bahwa kita itu mendukung dia gitu. Dukungan kita dukungan dari kita itu buktikan. Orang mengadukung setan jelema teu balik. Wah aing carekan. Nah, jadi gitu ya. Dua lah. Kadang kita juga bingung ini harapan jelema-jelema cigah gitu. Kedua atoh kan ya lamun punya masjid diramaikan. Betul, apalagi sama pemuda. Oh, apalagi sama pemuda. Justrunya harusnya bersyukur. Kalau lihat yang tadinya biasa nongkrong terus ke masjid, bersyukur. Rangkul mereka. Ya tugasnya tadi dua, memotivasi, menguatkan teman kita yang mungkin mentalnya juga benang teman. Aing mungkin ke masjid pasti ya. Kuatkan dia. Nah gitu. Baik. Pola. Baik. Saya juga jadi ingat ada cerita naik level sedikit ya. Si anak ini tuh azan waktu itu teh, azan subuh. Azan subuh teh itu pakai as-salatu khairum minan naum. Karena mungkin dia secara basic sekolah itu pakai eta. Eta mah dicawat karena biasanya make eta dicawat. Nya salah satu pupuh di ditu. Nah, ada di PKT ka masjid-masjid deui. Budakna langsung nyarita ke saya teh mah budakna data tangga saya pisan. Enggak saya cenah ke masjid lagi. Di ini cenah apa? Disebut apalah pokoknya mah dalil. Jadi diadu dalil langsung. Terus eta budak jadi tukang masjid deui gara-gara teh as-salatu minan naum ya Allah. Nah, jadi memang akhirnya terus naik level sebetulnya mah. Ya. Jadi saya sampaikan, ini teladan dari Rasul. Pernah Rasul itu kedatangan orang Arab Badui ke Masjid Nabawi. Orang pinggiran ya. Para sahabat sendiri itu kan lagi ngumpul. Orang Arab Badui itu datang ke masjid, kecewer, ngompol. Bayangkan. Tapi apa teladan Rasul? Umar bin Khattab itu yang disabat. Entah ngomong di sana. Can nyaho kan. Itu teladan Rasul. Nah, si bapak anu tadi itu apa itu kisah riwayat orang Baduy jual kecewer ngompol di Masjid Nabawi. Apa sikap Rasul? Iya mah jelema dek salat datang naon ge. Lain dek ngompol, lain dek maksiat. Ya. Nah, itu keuna eta nasihatna. Rasul, Umar bin Khattab petang geus sadek sahabat tah. Taong cenah. Teu nyahoeun, da geus nyahoeun moal kitu kan. Termasuk tadi yang adani harusnya kan nasihatnya asupkeun ya. Walaupun itu kan ikhtilaf yang dibolehkan ya. Muni keukeuh wae pikih teh kudu kitu. Emang ilmu Islam teh sakitu-kituna. Nah gitulah orang anu ieu sebeleun teman kitu. Kalau alam. Baik, itu saja mungkin ya untuk malam hari ini. Tapi tidak dalam rangka untuk judging ke siapapun, tidak. Ini hanya mungkin nanti dalam rangka jika kita menemukan kondisi yang serupa, kita tahu harus memberikan sikap seperti apa. Apakah nanti menimpa kepada teman kita atau kepada kita sendiri. Karena bisa jadi murid awal-awal antum tada ka masjid jual ka masjid teh diragukan ke masjid dan teh gitunya iya paling bisa minggu cenah. Kadang gitu kan sok aya apalagi dengan gaya kita anu kabayang atunya ka masjid salat kieu biasana batur lebih rapih. Komo deui pas kita teh adan teh kan beren geus biasa adan teh ngarontok ka urang teh nya. Da sieun sangka
naon meureun pengumuman dan lain-lain. Saya ge pernah mengalami hal serupa lah. Tapi insya Allah teman-teman mah adalah teman-teman yang punya mental cukup kuat. Kan tadinya salah satu tadi ada apa Allah sudah ngasih full kit buat kita. Full kit kayak semua kelengkapan. Salah satunya ada kajian. Kajian di situ digambarkan sebagai bengkel. Ya kan? Kita ada rusak-rusak sedikit, ada galau-galau sedikit, datang lagi kajian. Datang lagi kopdar, dibenerkeun deui, dimotivasi deui ku Kang Tia, diingetan deui gitu. Karena kalau untuk itu saya yakin jadi jika tadi tah temennya Askat, temennya Kang Yuda, kalau tidak dimotivasi, tidak diperbaiki, lama-lama menyusut lah, leungit weh, geus weh hese deui narikna. Karena yakin kalau udah yang pertama misalnya dia udah konsisten, kemudian melepas satu kali, balik deui na hese. Berat pokoknya mah urang we sok antum salat subuh tara pernah kaburangan sakali waktu kaburangan edek konsisten teh hese teu henteu hese cek saya mah hese rek balik deuna teh tah kitunya jadi saya percayalah antum mah orang-orang cerdas orang-orang hebat orang-orang yang kuat untuk memotivasi diri sendiri dan memotivasi orang lain. Sekali lagi jika kopdar ini ternyata bermanfaat kemudian teman-teman merasa kemanfaatan ini perlu disebar dan mengajak kepada orang lain, apalagi tadi Kang Tia ini adalah bentuk dari mencintai kawan kita, kasih sayang kita kepada kawan kita, maka silahkan pekan depan Jumat malam ajak kembali rekan-rekannya lebih banyak lagi. Siap? Siap? Takbir? Oke, itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih untuk Kang Tia dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Meskipun sedikit demi sedikit. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali di Kopdar ke-27 Jumat pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto di mana?